Awal mula saya tertarik untuk belajar Islam itu saya pernah sesekali ibadah di gereja. Terus setiap kali saya ibadah saya merasa ada kekosongan gitu. Jadi kayak ibadahnya kurang khusyuk. Jadi setelah itu saya iseng buat download Al-Quran di handphone, Al-Quran online. Terus saya iseng buat buka Al-Quran. Nah, ketemu sama ayat di surat Hud ayat 2 di mana dikatakan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rorongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun dari orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu video, yaitu mengenai mu'allabnya seorang gadis dari Medan, yang mana si mu'allab ini mengatakan bahwasannya setiap beliau ini ke gereja, yang beliau dapatkan adalah bukan ketenangan, melainkan kekosongan di dalam dirinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita berpikir seharusnya setiap orang yang beribadah itu pasti akan memperoleh ketenangan di dalam kehidupannya. Namun lain dengan gadis dari Medan ini. Setiap kali beliau ini beribadah ke gereja, yang beliau dapatkan di dalam hatinya, di dalam jiwanya adalah kekosongan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita kaji mengkaji apa dan mengapa gadis ini mu'allab, maka jika kita perhatikan sebenarnya ini terjadi di dalam ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen itu sangat bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi ajaran Kristen itu bertentangan dengan
pernyataan yang terdapat di dalam Alkitab. Yang mana khususnya tentang gadis yang mu'alaf ini, beliau ini adalah daripada Kristen Protestan. Kita ketahui bahwasanya Kristen Protestan ini didirikan oleh Martin Luther yang berasal dari Jerman pada tahun 1517 Masehi. Yang mana Martin Luther ini dulunya adalah seorang pastor. Namun karena pendapatnya bertentangan dengan Gereja Katolik Roma, maka Pastor Martin Luther ini mendirikan aliran Kristen yang bernama Kristen Protestan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Kristen Protestan ini berbeda dengan Kristen Katolik. Bahkan jumlah kitab di dalam Alkitabnya pun berbeda. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali mengapa kami mengatakan, saya mengatakan bahwasannya ajaran Kristen itu bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam Alkitab. Ini dapat kita ambil contohnya, misalnya Alkitab menyatakan Yesus berkata dan dicatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi sangat jelas sekali bahwasanya Yesus mengatakan bahwasanya diri Yesus itu berkata, dirinya mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri." Jadi jelas ayat ini menyatakan bahwasanya Yesus itu tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki kekuasaan. Nah, dilanjutkan dengan kalimat di ayat tersebut, di kalimat selanjutnya Yesus mengatakan, Aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus mengatakan Yesus itu menuruti kehendak yang mengutus Dia. Berarti ada yang mengutus Yesus tersebut. Jadi Yesus itu seorang utusan. Utusan itu di dalam bahasa Arabnya adalah disebut dengan rasul. Jika tertulis misalnya dinyatakan misalnya dengan utusan Allah, maka bahasa Arabnya Rasulullah, utusan Allah. Jadi Yesus itu adalah utusan Allah. Nah, ini dipertegas lagi oleh Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 36 selanjutnya. Kitab Yohanes pasal 5 ayat 36. Yang mana pada ayat tersebut Yesus mengatakan, "Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku." Kembali Yesus mengatakan
bahwa dirinya itu diutus oleh Bapa. Bapa itu adalah panggilan Yesus kepada Allah. Panggilan panggilan Yesus dan murid-muridnya kepada Allah. Di samping ada sebutan kepada Allah juga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini sangat jelas sekali bahwasanya ajaran Kristen itu bertentangan dengan Alkitab. Karena di dalam ajaran Kristen itu, Yesus itu mereka katakan sebagai Tuhan, sebagai Allah. Sedangkan di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwasanya dirinya utusan Allah. Sangat jauh berbeda sekali. Itulah makanya setiap kali beribadah, wanita tersebut selalu hatinya berada di dalam kekosongan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya ajaran Yesus itu adalah sama dengan ajaran agama Islam. Karena orang Islam menganggap Yesus itu adalah seorang nabi. Di dalam Al-Quran, di dalam ajaran agama Islam, umat Islam mengatakan wajib mempercayai bahwasanya Yesus atau Nabi Isa itu adalah seorang nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad. Karena ajarannya sama. Yesus mengesahkan Allah. Umat Islam mengesahkan Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat ke-1, Allah menyuruh mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa, tunggal. Sama dengan ajaran Yesus. Yesus berkata dan dicatat di dalam Alkitab, di kitab Markus pasal 12 ayat 29, mana di situ dikatakan hukum yang utama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Sama. Ada tertulis dan ada tertulis di kitab yang lain ayat yang sama. Di versi kitab AYT dikatakan bahwasanya dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Jadi esa dan satu itu adalah sama. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasanya Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Sangat jelas sekali bahwa Tuhan Allah dan Tuhan kita itu sama. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Bukan Yesus mengatakan Tuhan Allah kamu adalah aku. Tidak. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Sangat jelas sekali. Yesus dan murid-muridnya memiliki Tuhan yang sama dan Allah yang sama. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dan kedatangan Yesus itu tidak untuk mengubah hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika Yesus itu adalah Tuhan, jika Yesus itu adalah Allah, sudah tentu itu mengubah hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan Yesus datang bukan untuk mengubah hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18. Di situ Yesus mengatakan, Aku datang
bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Maksudnya begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saya agak jelas sekali. Yesus mengatakan, bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Dan Yesus mengatakan, hukum Taurat itu berlaku sebelum pecah langit dan bumi. Itu terdapat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat ke-18-nya. Tidak ada satu iota pun yang dihilangkan dari hukum Taurat dan kitab para nabi sebelum langit terbelah. Nah, sangat jelas sekali. Di dalam kitab 5 pasal 17 sampai dengan 18, hukum Taurat itu berlaku, kata Yesus, sebelum langit ini terbelah. Sebelum bumi ini hancur kan? Jika terbelah kan berarti telah terjadi hari kiamat. Jika langit terbelah, bumi hancur, itu terjadi namanya hari kiamat. Sedangkan Yesus mengatakan satu iota pun dan satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat dan kitab para nabi sebelum langit itu terbelah. Kelas, very clear. Namun apa yang terjadi sekarang? Ajaran Kristen berbeda dengan ajaran Taurat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itulah, kepada pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan kita di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Orang-orang yang di luar agama Islam, selain agama Islam, jika kita rujuk kepada Al-Quran, mereka semua berada di dalam neraka. Walaupun mereka alim di dalam agamanya, namun tempat mereka adalah neraka. Ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Fatir ayat 36. Yang mana situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yugda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kazalika nadzi kulla kafirun. Yang mana artinya, orang-orang yang kafir bagi mereka adalah neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sampai mereka itu mati, dan mereka tidak diringankan azabnya. Itu adalah demikian, itu adalah siksaan bagi orang-orang yang kafir. Jadi sangat jelas sekali bahwasanya orang-orang kafir itu berada di dalam neraka. Apa yang dimaksud dengan orang kafir? Orang kafir adalah orang yang menolak, orang yang menutup hatinya tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai pelanjut, sebagai penerus dari ajaran-ajaran yang terdahulu.
Nabi Muhammad itu sebagai penerus ajaran Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa ataupun Yesus, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jangan ragu, jangan bimbang. Hanya Islam sajalah agama yang benar sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 33. Huwallazina arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas agama yang lain, walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Yang dimaksud dengan orang musyrik ini adalah orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu mengatakan Allah itu lebih dari satu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk meneguh keimanan kita dan memperteguh ketakwaan kita kepada Allah, dan untuk meyakinkan bahwasannya agama Islam itu agama yang benar, marilah kita saksikan video tentang mualafnya seorang gadis dari Medan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini di Masjid At-Taubah telah hadir calon mu'alaf atas nama Ananda Mbak Priscilla Edginawati Salim. Betul? Ya. Baik. Saya dari pelayan mu'alaf Center Ayah Sofia mengantarkan untuk kegiatan pensyahadatan pada siang hari ini yang akan dipimpin oleh Ustadz Amin Ma'ruf dari Masjid At-Taubah. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai pada acara siang hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari calon mu'alaf Mbak Priscilla ini. Nama panggilan Mbak Priscilla? Lala. Mbak Lala. Asli dari mana? Aslinya dari Medan. Dari Medan. Usia saat ini berapa? Sekarang 19 tahun. 19 tahun. Suku Batak? Bukan. Chinese, campuran Chinese sama Batak. Chinese, campuran Chinese dengan Batak. Campur-campur. Iya. Oke. 19 tahun. Berarti alhamdulillah Mbak Priscilla ini masuk Islam bukan karena menikah. Benar. Jadi masih jauh dari menikah ya. Jadi 19 tahun itu ukurannya gadis Indonesia itu masih belum menikah, masih jauh lah, alhamdulillah. Jadi mu'alaf yang sejati seperti itu, bukan masuk Islam mendekati pernikahan, bukan. Tapi ada juga yang memang karena dasar itu pintu hidayah itu dibuka dari pintu pernikahan. Alhamdulillah setelah dari pernikahan itu mempelajari Islam itu secara betulan, gitu. Ada banyak. Baik hadirin sekalian, izin bertanya kepada Mbak Priscilla. Ini pertanyaan umum yang pastinya semua orang penasaran. Apa yang mendasari Mbak Priscilla sehingga mau masuk Islam? Ini dari Kristen. Kristen mana? Gereja mana? Kristen Protestan. Protestan. Gereja? Di GBI. GBI. Oh. Bethel ya? Gereja Bethel. Begini, masuk Islam itu kan sebuah keputusan yang berat ya, keputusan yang dunia akhirat begitu. Dari Kristen Protestan masuk Islam ini ada jurang pemisah yang besar sekali, sehingga Mbak Priscilla memutuskan diri masuk Islam. Kenapa? Awal mula saya
tertarik untuk belajar Islam itu, saya pernah sesekali ibadah di gereja. Terus setiap kali saya ibadah, saya merasa ada kekosongan gitu. Jadi kayak ibadahnya kurang khusyuk. Jadi setelah itu saya iseng buat download Al-Quran di handphone, Al-Quran online. Terus saya iseng buat buka Al-Quran. Nah, ketemu sama ayat di surat Hud ayat 2, di mana dikatakan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah. Terus saya juga baca di ayat ketiga, saya diharuskan untuk bertobat, menyerahkan diri ke Allah gitu. Mulai dari situ saya mulai tertarik untuk belajar agama Islam. Allahu Akbar. Mbak Rizky lah, ini keputusan yang berat ya, untuk masuk Islam itu tidak main-main. Keluarga bagaimana? Keluarga itu merestui, marah-marah atau bagaimana? Kalau dari papa sendiri belum ada respon yang menolak atau respon mengizinkan, tapi dia sudah tahu juga kalau saya mau masuk Islam. Kalau dari mama sendiri, alhamdulillah mama mualaf juga, pasti mendukung. Mama ini, kami perkenalkan mamanya Mbak Lala. Namanya siapa itu? Diana. Bu Diana. Bu Diana masuk Islam kapan? Belum ada setahun. Belum ada setahun, masih baru. Masih baru. Masih, kalau pengantin itu masih manten anyar, pengantin baru. Mualafnya belum setahun. Ini yang mempengaruhi Mbak Lala, Ibu, Bu Diana? Tidak? Tidak. Beliau panggilan hati sendiri? Betul, Pak. Dipaksa oleh Ibu? Tidak. Sama mama nggak dipaksa? Diarahkan sama mama masuk Islam? Tidak ada sama sekali. Alhamdulillah, setelah mamanya, dulu mama masuk Islam kenapa? Karena dari diri sendiri. Dari diri sendiri? Tidak ada paksaan dari siapapun? Tanda-tanda itu yang mengikuti saya 11 tahun yang lalu. Ya. Saya mengalami depresi perihal akidah. Karena memang ketika saya menganut agama yang lama, kayaknya beban saya itu enggak ini ya. Kok tambah hari tambah banyak, tambah umur gitu, kok beban berat saya itu kok nggak ada kurang, malah nambah gitu, membuat saya depresi sehingga mencari tahu tentang akhirat itu seperti apa siapa yang harus kita ikuti. Nah, sedikit demi sedikit mungkin ya keluarga juga mengetahui ada hal-hal yang aneh terhadap diri saya, tapi yang saya juga nggak menyadari hal itu. Contoh tentang hal makanan kebesaran kita orang Kristen ya, babi, anjing, dan itu nggak saya makan. Dari situ mereka sudah mulai curiga. Tapi sebenarnya saya belum masuk Islam, dan juga saya tidak ada kepikiran untuk masuk Islam. Tetapi dari diri saya itu mengatakan kamu harus hijrah. Tapi dari sisi lain, lah orang saya dari lahir agama saya ini, terus gimana saya mau mengikuti agama yang baru? Saya nggak paham dengan tata cara ibadahnya atau aturan-aturan ibadahnya seperti apa. Saya tetap harus kesini gitu. Tapi di dalam diri ini, kamu harus hijrah seperti itu. Sehingga pada suatu saat karena depresi tersebut, saya dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama dua minggu. Nah, keluarga takut kalau saya itu terpengaruh dengan itu tadi agama Islam, padahal sebenarnya tidak ada yang mempengaruhi saya. Nah, ya akhirnya mungkin karena suatu hal keluarga mengeluarkan saya dari rumah sakit jiwa. Ya udah, dengan seiringnya waktu
Saya tidak mengikuti apa yang kata hati saya, jadi saya mengikuti keluarga. Bagaimana supaya keluarga aman dan juga saya baik-baik saja. Biarlah nanti kalau memang saya itu harus ke sana, pasti ada jalannya. Pasti semuanya dipermudah. Alhamdulillah 4 tahun yang lalu orang tua saya nggak betah di Cilegon. Akhirnya mereka berdua pindah ke Medan. Nah, saya diajak mau ikut nggak ke Medan. Saya bilang enggak lah, saya udah betah di Cilegon. Saya bilang saya tinggal di Cilegon. Dengan mereka itu berangkat pindah ke Cilegon, ke Medan, dari situ itu mulai tumbuh lagi gitu. Mulai tumbuh lagi, akhirnya keputusan dari diri, kamu harus hijrah. Oh iya ya, umur saya sudah sekian, sementara Allah suruh saya hijrah. Tahun lalu setelah saya mengurus masalah-masalah dunia saya, terus orang tua bilang, ini ulang tahun pernikahan papa dengan mama, kamu harus datang. Bagaimana saya datang ya? Sementara sudah ada hal-hal yang beda di dalam diri saya. Nanti kalau saya nggak makan ini lagi, nanti gimana ya? Nanti kalau saya nggak begini, gimana lagi ya? Nanti kalau saya nanti diajak ke gereja, nanti gimana lagi ya? Gitu. Tapi akhirnya ya sudah, saya hadapi semuanya. Ketika Lebaran tahun kemarin, adik saya bawa saya ke Medan untuk menghadiri ulang tahun kedua orang tua saya, ulang tahun pernikahan. Nah, disitulah baru saya itu rekonsiliasi sama keluarga, minta maaf buat hal-hal yang kurang baik yang selama ini ke tante, opung, orang tua, adik-adik. Nah, setelah pulang dari Medan, tiba di Cilegon, seminggu kemudian kamu harus hijrah. Langsung saya telepon itu RT saya kan, Pak, saya mau masuk Islam, boleh nggak? Boleh. Kapan kira-kira ada waktunya? Bagaimana kalau jam 9 ini, Bu? Bisa nggak? Oh, bisa. Akhirnya ya hanya disaksikan dengan ketua RT, dengan Pak Ustadz, bertiga saja. Saya masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, teman-teman saya cowok semua karena saya komunitas motor. Jadi istri dari teman saya ini kasih tahu teman saya ini kasih tahu istrinya, tolong carikan Bu Ustadz untuk ngajarin Diana ngaji gitu. Akhirnya ketemu dengan ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian. Datanglah ke rumah ngajarin saya ngaji. Gitulah cerita. Alhamdulillah. Perjalanan panjang untuk menjadi seorang mu'alaf yang ditempuh memang berliku-liku dan tidak mudah. Mu'alaf itu perjuangannya luar biasa. Baik, hadirin sekalian, mari kita ikuti kegiatan persyahadatan pada hari ini yang akan dipimpin oleh Ustadz Amin Ma'ruf dari Masjid At-Taubah. Mari Ustadz, silakan Ustadz. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya yang terakhir. Alhamdulillah.
Terima kasih yang terbanyak, syukran jazilan kepada Ustadz Amin Ma'ruf. Sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan satu ayat yang linier dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Priscilla, dan ayat ini hampir tidak pernah disampaikan oleh gereja. Ayat yang tidak pernah dibuka oleh gereja, tetapi itu ada di dalam Bible. Bisa buka, ada HP, bantuan HP, satu ayat saja sebelum kita tutup. Bisa buka di Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit ya, untuk berdoa, dan Yesus semalam-malaman. Berarti semalam-malaman itu berapa malam? Lebih dari satu malam. Dia berdoa kepada Allah. Yesus itu bermalam-malam di situ di atas bukit, terus berdoa kepada Allah. Ia meminta pertolongan kepada Allah. Di situ berarti Yesus memiliki Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Kalau Yesus adalah Tuhan, tentu Yesus tidak akan berdoa, apalagi semalam-malaman. Dan Yesus bukan Tuhan, Allah bukan Yesus. Di situ ada dua zat, di situ ada dua instrumen, ada Yesus, ada Allah. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Dan itu termaktub jelas. Banyak sekali di Bible ayat yang Yesus berdoa kepada Allah, bersujud, berdoa, bersujud, menengadahkan tangan dan lain sebagainya. Sebagaimana Yesus lebih memperjelas lagi di kitab Yohanes pasal 17 ayat 3, yang Yesus bersyahadat, inilah hidup yang kekal itu, hidup dunia akhirat ya, kekal itu dunia akhirat. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Isa, Yesus Kristus adalah utusan Allah. Dan saat ini kita adalah umat Nabi Muhammad, penerus dari Yesus. Kita adalah syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikian kita akhiri, nanti ditutup dengan ucapan selamat. Nanti monggo dipeluk, diberikan ucapan selamat kepada Ananda Priscilla Mbak Lala dari para ibu-ibu. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.